Shalom, salam sejahtera di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita bersyukur pada hari ini kita boleh memasuki tahun yang baru. Dan tidak lupa saya mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara semua, selamat tahun baru 2023. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di tahun yang baru ini, dan Tuhan senantiasa melimpahkan kasih dan rahmat-Nya kepada saudara dan saya untuk kita boleh hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita di awal tahun ini akan kita ambil di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Ini berbicara tentang silsilah Yesus Kristus. Namun sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama menundukkan kepala kita sejenak dan kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan supaya firman Tuhan yang kita dengarkan boleh memberkati kita semua, memberkati saudara dan memberkati saya. Kita semua berdoa kepada Tuhan, mohon Roh Kudus menerangkan apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kita semua, sehingga kita boleh mengawali tahun ini dengan hati yang siap, dengan hati yang benar-benar takut akan Tuhan, dengan hati yang benar-benar mau mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami boleh memasuki tahun yang baru ini. Kami membutuhkan nasihat firman-Mu untuk kami jadikan pedoman bagi hidup kami. Kami mohon Roh Kudus Roh Allah memberkati kami semua dengan firman yang akan kami dengarkan. Kami rindu hidup kami diubahkan, kami diberkati, dan kami semua boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Di tahun yang baru ini kami rindu membangun suatu komitmen yang baru pula kepada Tuhan untuk kami semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari silsilah ini saya ingin mengambil pada ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-6, Firman Tuhan berbunyi demikian. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini akan belajar dari silsilah Tuhan Yesus
di mana di dalam ayat yang ke-6 firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Hal yang menarik adalah mengapa di sini disebutkan Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Mengapa tidak disebutkan Batseba saja atau kemudian disebutkan istri Daud begitu. Tetapi disebutkan istri Uria. Padahal status daripada Batseba saat itu sudah menjadi istrinya Daud. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, masih dalam suasana tahun baru dan suasana Natal, kita akan belajar tentang poin penting dari ayat ini supaya kita bisa memahaminya dan kita bisa mengambil bagian yang terbaik supaya hidup kita boleh belajar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan di tahun 2022 dan kita boleh memperbaikinya untuk memiliki hidup yang semakin berkenan kepada Allah di tahun 2023. Dari ayat ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang Daud. Siapakah Daud? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam bahasa Ibrani, nama Daud adalah David. Dan dalam bahasa Yunani adalah David. David dalam bahasa Ibrani memiliki arti orang yang terkasih atau sahabat atau kekasih, dan kata ini berhubungan dengan akar kata dalam bahasa Ibrani Daud yang memiliki arti merebus atau mengasihi. Daud adalah tokoh terakhir dari 14 generasi di dalam periode pertama dalam silsilah Yesus Kristus, dan ia mengawali 14 generasi di dalam periode kedua. 14 generasi di dalam periode kedua, silsilah Yesus dimulai dengan kalimat Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Yang seperti sudah kita baca tadi dari Matius 1 ayat yang ke-6. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Matius 1 ayat yang ke-6 dinyatakan bahwa Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Ayat ini memakai ekspresi Daud dari istri Uria daripada ekspresi Daud dari Batseba. Kira-kira apakah yang menjadi alasan mengapa disebutkan Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria dan bukan langsung saja disebutkan bahwa Daud memperanakkan Salomo dari Batseba? Ada beberapa alasan. Yang pertama, silsilah menitik beratkan pada kesetiaan Uria, bukan pada Batseba yang layak untuk dimasukkan ke dalam silsilah Yesus Kristus. Sekali lagi, bahwa alasan yang pertama bahwa silsilah ini menitik beratkan pada kesetiaan Uria sebagai suami daripada Batseba, bukan kepada Batseba yang layak untuk dimasukkan ke dalam silsilah Yesus Kristus. Setelah berjinah dengan Batseba, Daud memanggil Uria kembali dari medan perang dan membuatnya kemudian bersetubuh dengan istrinya. Akan tetapi kalau kita memperhatikan, Uria bahkan tidak pergi ke rumahnya dan tidak tidur dengan istrinya. Karena kenapa? Ia memikirkan sesama prajurit dan bawahannya yang sedang bertempur di medan perang. Saudara bisa bandingkan itu dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Hukum Taurat juga menyatakan bahwa seseorang harus menjaga diri terhadap segala yang jahat pada waktu peperangan. Saudara bisa bandingkan dalam Ulangan 23 ayat 9. Jadi Daud mengirimkan Uria ke medan perang yang sangat berbahaya. Uria gugur sebagai pahlawan ketika bertempur demi negaranya. Saudara bisa melihat di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Oleh karena itu, alasan pertama mengapa pernyataan atau ekspresi daripada Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria itu lebih ditekankan daripada Batseba. Penekanannya adalah istri Uria. Karena kesetiaan Uria yang menjadi poin penting dalam ayat tersebut. Yang kedua,
Silsilah menitik beratkan pada kelaliman Daud. Kita harus tahu ini yang menjadi poin pembahasan kita. Yaitu silsilah menitik beratkan pada kelaliman Daud. Saat kerajaan sedang berperang besar dengan bangsa Amon, Daud mengambil dan berzina dengan istri bawahannya. Lalu Daud berlaku seperti seorang yang jahat dengan mengirimkan Uria ke garis terdepan pertempuran yang paling ganas dengan maksud untuk membunuh Uria supaya istri Uria bisa menjadi miliknya. Saudara bisa bandingkan itu dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 17 dan ayat yang ke-24. Akan tetapi Uria adalah bawahan yang benar, yang telah setia bahkan kepada raja yang jahat. Dengan demikian silsilah Yesus menekankan kebenaran Uria dan kelaliman Daud dengan membandingkan keduanya. Yang ketiga, silsilah ini menekankan pada pengampunan dan kasih karunia Allah. Ini juga menjadi poin dalam pembahasan kita. Di mana walaupun Daud telah melakukan dosa yang menyedihkan, ia bertobat sampai pada titik di mana kemudian ia membuat tempat tidurnya basah kuyup dengan air matanya. Ketika Daud ditegur oleh seorang nabi, yaitu Nabi Nathan. Saudara bisa melihat dalam Mazmur 6 ayat 7, 51 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Kemudian ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-16. Akan tetapi putra pertama yang lahir bagi Daud dan Batsheba mati. Daud memohon demi anak laki-laki ini dengan berpuasa selama 7 hari. Saudara bisa melihat dalam 2 Samuel 12 ayat 15 sampai dengan yang ke-23. Ya, di saat Daud sepenuhnya menyesali dosanya dan bertobat, Allah mengampuninya dan membuka saluran berkat untuk kedatangan Yesus Kristus melalui Salomo yang lahir kemudian hari. Kejadian ini sebenarnya mengingatkan kembali akan sebuah ayat dalam Kisah Roma yang menyatakan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Roma 5 ayat 20. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sama dengan namanya yang berarti yang dikasihi Allah. Daud telah sangat dikasihi Allah sepanjang hidupnya. Allah telah mengurapi Daud yang hanyalah bocah penggembala domba. Sebagai seorang raja. Allah melindungi dan menjaganya sampai pada akhir. Bahkan ketika ia dikejar selama lebih dari 10 tahun oleh Saul yang ingin sekali untuk membunuhnya karena rasa cemburu dalam hatinya. Allah mengasihi Daud, ia membuat perjanjian dengan Daud dan berjanji untuk membangun bait suci melalui Daud dan keturunannya serta mengokohkan tahta untuk selama-lamanya. Saudara bisa membandingkan dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Walaupun Daud berzina dengan Batsheba dan membunuh Uria demi menutupi dosanya, Allah mengampuninya saat Daud bertobat dengan sungguh-sungguh. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Demikian pula di saat Daud meninggalkan Yerusalem dengan bertelanjang kaki dan penuh air mata akibat dikejar oleh Absalom. Allah pun memberkatinya agar dia dapat memulihkan tahtanya. Di kemudian hari juga ketika Daud memerintahkan sensus untuk menyombongkan diri di atas prestasinya, Allah menahan diri atas amarahnya dan menghentikan tulah karena korban bakaran dan korban keselamatan yang diberikan Daud di tempat pengirikan di Araunah. 2 Samuel 24 ayat 25. Sungguh Daud telah mengalami pengampunan dan kasih Allah yang tanpa batas sepanjang hidupnya. Alasan Daud dapat terus-menerus menerima kasih Allah yang besar sepanjang hidupnya, yang penuh dengan mara bahaya, adalah karena Daud meratapi dan bertobat dari dosa-dosanya dengan penuh penyesalan. Saudara bisa melihat di dalam Mazmur pasal 6 ayat 7. Mazmur 51 ayat 11 sampai dengan yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Mazmur 51 ayat 11 sampai dengan yang ke-16.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharunilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah. Allahku keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Daud ketika dia berdosa, dia bersalah di masa-masa yang telah lalu. Dan Daud mendapatkan teguran firman dengan keras dari Nabi Nathan. Ada pengampunan Allah terjadi dalam hidupnya. Pertobatan sejati berarti meninggalkan dosa, menjauhi dosa, dan mengejar untuk lebih mendekati kebaikan. Serta membalikkan perhatian kita 180 derajat dari kehidupan yang berpusatkan pada diri sendiri kepada kehidupan yang berpusatkan kepada Allah dan firman-Nya. Pertobatan sejati melibatkan pemahaman intelektual akan dosa, penyesalan dengan ratapan dan emosional, dan penolakan untuk berbuat dosa. Jadi kalau saudara dan saya mengaku diri bertobat, tetapi kita tidak berani untuk kita meninggalkan dosa-dosa kita. Kita mengaku diri kita mau bertobat kepada Allah, tetapi hati dan pikiran kita masih condong kepada dosa-dosa. Maka itu bukanlah sebuah pertobatan. Tahun baru ini saya rindu bahwa kita semua boleh meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Di tahun yang lalu, di tahun 2022, mari kita kubur semua perbuatan-perbuatan dosa kita. Dan kita mau memulai hidup yang baru. Melakukan rekonsiliasi kembali dengan Tuhan. Melakukan rekomitmen kembali di hadapan Tuhan. Untuk kita mau hidup suci, hidup kudus. Hidup di dalam pertobatan-pertobatan yang berkenan kepada Allah seperti Daud. Sehingga dosa-dosa kita yang telah ditebus oleh darah Kristus. Saat ini pengorbanan Kristus tidak sia-sia bagi kita. Tapi kita benar-benar dapat menunjukkan sebuah pola hidup yang diberkati oleh Allah. Pertobatan sejati ini juga meliputi bagaimana mengasihi Allah dengan kita terus mengejar kebenaran. Selama hidup di bumi ini, di dunia ini, kita bisa saja diperhadapkan dengan permasalahan yang sulit karena kita belum dapat menyelesaikan dosa dan kejahatan kita yang tersembunyi di dalam hati kita. Seperti yang tertulis dalam Ayub pasal 4 ayat yang ke-7. Saat ini ketika kita memasuki tahun yang baru, belajar daripada pengalaman Daud ketika Daud jatuh di dalam dosa. Kita mau bangkit juga seperti Daud. Kita mau bertobat. Kita mau memulai tahun yang baru ini dengan kita mengambil suatu komitmen untuk hidup kudus, hidup suci, hidup di dalam pertobatan seperti Daud. Kita bisa berduka atas dosa-dosa kita dengan kita meneteskan air mata penyesalan kepada Tuhan. Dan bertobat dengan penuh ketulusan. Saat kita bertobat seperti ini, Allah akan datang kepada kita dengan kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Dan bukan saja Ia akan memulihkan kita kepada posisi yang sebenarnya. Tuhan juga akan memberkati saudara dan saya, kita semua, sehingga kita boleh memiliki kehidupan yang lebih makmur di tahun 2023 ini. Dan kita boleh memiliki kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat kasih karunia Allah. Kiranya renungan hari ini memberkati kita semua. Dan menjadi bekal bagi kita semua. Untuk kita memasuki tahun yang baru. Kita mau berkomitmen untuk membangun kehidupan yang baru. Tidak hanya sekadar kita merayakan tahun baru.
Tetapi marilah kita bersama-sama memiliki hidup yang baru. Bagi saudara yang belum dibaptis, saudara boleh memohon supaya saudara dan saya boleh dibaptis. Dan bagi saudara yang sudah dibaptis, tetapi kemudian hidup di dalam dosa-dosa, mari kita belajar dari Raja Daud. Kalau hidup saudara ingin diubahkan, hidup saudara ingin dipulihkan oleh Tuhan, hidup saudara ingin diangkat oleh Tuhan untuk menikmati berkat-berkat Allah, tinggalkan dosa itu, berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat tahun baru 2023. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami mohon berkat Allah, karunia Allah nyata atas kami, mengurapi kami semua. Dan kami rindu firman Tuhan ini boleh tertanam baik di dalam hati kami. Dan kami boleh melakukan firman-Mu dengan kami mengambil sikap dengan tegas untuk meninggalkan manusia lama kami, dosa-dosa kami. Dan kami mau hidup dalam komitmen kami yang baru, di tahun yang baru ini, untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang mau mengarahkan pandangannya hanya kepada Allah. Dan kami mau hidup kami dituntun oleh firman Tuhan. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Kalau ada yang sakit di antara jemaat-Mu, Tuhan sembuhkan. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang berduka, Tuhan hiburkan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa nyata atas kami, memberkati dan mengurapi kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beraskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.